pembahasan kita kali ini yaitu pembahasan PTS untuk kelas 11 ya. Nah, perhatikan saya konfirmasi dulu soal-soal yang akan saya bahas di sini nanti ada beberapa yang berbeda dengan soal yang saya kasihkan di materi daring hari ini. Gitu ya. Nah, sekarang kita masuk di soal yang pertama. Kalian harus perhatikan baik-baik, perhatikan tiap prosesnya karena nanti untuk PTS hanya tinggal ganti angka saja. Jadi kalau prosesnya lancar, berarti PTS-nya nanti langsung lancar. Gitu ya. Ingat nanti dalam waktu 1 jam. Setelah ini nanti saya kasih link video beserta latihan soal kembali. Nanti kalau ada pertanyaan yang belum jelas, silahkan langsung japri ke saya, gitu ya. Oke, sekarang perhatikan yang nomor 1. Di soal ada pertanyaan. Himpunan penyelesaian dari persamaan kuadrat X kuadrat ditambah X dikurangi 2 sama dengan 0. Himpunan penyelesaian berarti memiliki himpunan, berarti memiliki lebih dari satu penyelesaian. Nah, berarti kita cari akar-akarnya pakai cara faktorisasi. Itu yang paling gampang. Di sini saya buat penyelesaian yang paling cepat ya. Perhatikan di sini saya tulis kembali X kuadrat plus X dikurangi 2 sama dengan 0. Cara faktorisasi kalau dia A-nya tidak lebih dari 1, langsung saja berapa kali berapa hasilnya negatif 2, berapa tambah berapa hasilnya adalah X. Nih, saya kasih tanda perkalian, di sini adalah penjumlahan. Ini berapa kali berapa adalah negatif 2, berapa tambah berapa hasilnya adalah 1. Ini yang diambil yang di depan, ingat ya. Berarti 1 dan 2, 1 kali 2, 2, bukan 2 tapi negatif 2, berarti salah satunya, boleh sini, tergantung ininya. Negatif 1 kali 2, negatif 2, negatif 1 ditambah 2 adalah 1, berarti betul negatifnya di sini. Selanjutnya, berarti kita dapatkan faktorisasi X-1 dan X plus 2 sama dengan 0. Kalau sudah seperti ini, kita pisahkan X-1 sama dengan 0 atau X plus 2 sama dengan 0. Artinya, min 1-nya pindah ruas jadi plus 1, yang 1, 2-nya pindah ruas jadi min 2. Nah, jadi HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah 1, negatif 2 boleh, atau kalau di pilihan ganda nggak ada, bisa dibalik negatif 2, 1. Paham ya? Nah, sekarang untuk yang nomor 2. Oke, sekarang kita perhatikan untuk yang nomor 2. Nomor 2 di sini soalnya yang lengkap itu gini. Persamaan kuadrat 2x kuadrat min 3x min 5 sama dengan 0 dengan akar-akarnya adalah x1 dan x2. Maka x1 ditambah x2-nya berapa? Berarti kalian disuruh mencari akar-akarnya kemudian dijumlah. Nah, kalau ada penjumlahan begini, itu berarti kita langsung pakai rumus jumlah. Yang saya bahas kemarin adalah rumus jumlah dan hasil kali akar-akar ya. Nah, sekarang adalah rumus jumlahnya saja. Pertama, kita jabarkan dulu yang A, B, C. A-nya di sini adalah 2, B-nya adalah negatif 3, C-nya adalah negatif 5. Ya. Nah, kalau sudah, langsung X1 ditambah X2 atau pakai rumus jumlah akar-akar adalah min B per A. Langsung ke rumus. Jadi negatif B berarti negatif, B-nya adalah negatif 3 per A-nya adalah 2. Negatif kali negatif adalah positif. Hati-hati di situ. Jadi 3 per 2. Jadi X1 ditambah X2-nya adalah 3 per 2. Selesai. Cepat ya. Selanjutnya, perhatikan soal nomor 3. Di sini persamaan kuadratnya adalah negatif X kuadrat min 5X min 4 sama dengan 0, maka X1 min X2 sama dengan, nah kalau ada soal seperti ini, nah ini yang belum saya sampaikan di materi daring sebelumnya ya. Kalau di sini adalah rumus jumlah, di sini adalah rumus selisih. Kita dapatkan rumus selisih X1 min X2 itu adalah akar D per A. Ini udah rumus ya. Jadi kalian harus menjabarkan A-nya, B-nya, C-nya dulu. A-nya di sini adalah negatif 1, betul kan? Nah, B-nya adalah negatif 5, C-nya adalah negatif 4. Berarti akar D per A. Berarti D-nya, D adalah diskriminan. Ingat kalau nilai diskriminan adalah B kuadrat min 4AC, ya kan? Kita boleh operasikan dulu. B kuadrat berarti negatif 5 kuadrat dikurangi 4 kali negatif 1 kali C-nya negatif 4 ya. Sama dengan negatif 5 kuadrat berarti negatif 5 kali negatif 5 yaitu 25. Selanjutnya negatif ini dikurangi 4 kali min 1 adalah min 4, dikali min 4 adalah plus 16 ya.
25 kurangi 16 adalah 9. Berarti akar D adalah akar 9 dikurangi A-nya adalah negatif 1. Akar 9 itu berapa? 3 dibagi min 1 sama dengan negatif 3. Selesai. Gitu kan? Gampang ya. Nah, jadi misalkan di sini pertanyaannya adalah persamaan kuadrat berikut dengan akar-akarnya adalah X1 dan X2, maka X1 dikurangi X2 adalah, nah, berarti akar-akarnya adalah X1 dan X2. Kalau di sini pertanyaannya persamaan kuadrat berikut dengan akar-akar adalah A dan B, maka A min B adalah, jangan bingung ya, berarti tinggal X1-nya ini diganti dengan A. A min B sama dengan akar D per A. A-nya yang di sini adalah A yang di persamaan kuadrat yang dimaksud. Gitu ya. Jadi jangan bingung kalau di sini ganti huruf A atau B atau P atau Q. Gitu ya. Intinya sama, pakai rumus jumlah atau selisih atau hasil kali. Oke, saya lanjutkan. Kita perhatikan untuk yang nomor 4. Di sini persamaan kuadratnya adalah 2x kuadrat min 13x min 7 sama dengan 0. Dengan akar-akarnya adalah x1 dan x2, maka x1 kali x2 adalah, berarti kita pakai rumus hasil kali akar-akar, yaitu x1 kali x2. Apa rumusnya? C per A, ingat ya. Berarti kita jabarkan A-nya adalah 2, B-nya adalah negatif 13, C-nya adalah negatif 7 berdasarkan persamaan kuadrat. Udah, kalau sudah tinggal masukkan C-nya adalah negatif 7, A-nya adalah 2. Jadi, X1 kali X2 adalah negatif 7 per 2, selesai. Wah, cepat sekali. Baik, sekarang kita perhatikan soal nomor 5. PK yang akar-akarnya 1 dan negatif 3 adalah, berarti di sini kalian disuruh mencari persamaan kuadrat jika diketahui akar-akarnya. Gimana caranya? Persamaan kuadrat yang diketahui akar-akarnya kita pakai rumusnya ini. X min X1 kali X min X2 sama dengan 0. Tinggal masukkan saja rumusnya. Di sini adalah X1, ini adalah X2. Berarti X dikurangi X1-nya adalah 1, X2-nya adalah min 3. Boleh dibalik-balik, di sini X1-nya adalah negatif 3 boleh, X2-nya adalah 1 juga boleh. Hasilnya sama. Selanjutnya kita operasikan yang di dalam dulu. X dikurangi 1, X. Nah, di sini hati-hati kalau ada minus. Min kali min adalah plus, jadi X plus 3 sama dengan 0. Barulah kita pelangi. X kali X adalah X kuadrat, X kali plus 3 adalah plus 3X, min 1 kali X adalah min X, min 1 kali 3 adalah min 3, sama dengan 0. Selanjutnya, kita samakan yang sejenis, X kuadrat, nggak ada yang variabel X kuadrat. Yang X aja ada 2, 3X dikurangi X adalah plus 2X dikurangi 3. Udah selesai, ini adalah persamaan kuadrat yang akar-akarnya adalah 1 dan negatif 3. Selanjutnya untuk yang nomor 6. Oke, sekarang kita perhatikan sungguh-sungguh untuk yang nomor 6 ini. Di sini, persamaan kuadrat berikut dengan akar-akar. Nah, akar-akarnya dia PQ, nggak lagi X1 dan X2, tapi P dan Q, itu akar-akar ini. Yang ditanya, berapakah PK baru jika akar-akarnya dari PK baru itu adalah P-2, Q-2. Gimana caranya? Kita pakai cara yang pertama, yaitu tulis dulu untuk persamaan kuadrat lamanya, yaitu X kuadrat plus 2X negatif 8 sama dengan 0. Nah, kita jabarkan dulu. A-nya adalah 1, B-nya adalah 2, C-nya adalah negatif 8. Kalau sudah, biasanya X1 akarnya adalah X1, tapi X1-nya di situ adalah P, gitu kan. X2-nya adalah Q. Lanjutnya, kalau kita pakai rumus jumlah, berarti X1 ditambah X2. Rumus jumlah tadi rumusnya adalah min B per A. Sedangkan X1 plus X2 artinya adalah P plus Q, yaitu min B per A. Jadinya P plus Q. B-nya adalah 2, berarti negatif 2 per 1 atau negatif 2. Selanjutnya jumlah sudah, kita harus ke perkalian. X1 kali X2 adalah C per A. Artinya P kali Q-nya adalah C per A. Selanjutnya, P kali Q-nya adalah A, tertulis ulang. C-nya adalah negatif 8, A-nya adalah 1. Kalau sudah, kita masuk di yang kedua, yaitu PK baru. Yaitu akar-akarnya adalah, kalau akar-akar PK lama tadi X1, X2 tak buat P, Q gitu ya. Di sini X1-nya saya ganti alfa untuk yang PK baru. P min 2, betanya adalah Q min 2. Caranya sama. Kita buat rumus jumlah dulu, yaitu
alfa plus beta sama dengan alfanya adalah P-2 ditambah Q-2. Nah, di sini kalau alfa plus beta kan harusnya min B per A, tapi B-nya kan belum ada, A-nya juga belum ada di PK baru, makanya kita langsung aja ke yang diketahui, yaitu akar-akarnya. Dijumlahkan saja, P min dibuka kurungnya jadinya P plus Q min 2 ditambah kali min adalah min 2, gitu. Jadinya P plus Q min 4. P plus Q tadi berapa? P plus Q min 2, berarti min 2 min 4 sama dengan min 6. Selanjutnya penjumlahan hasil kali dari alfa kali beta, berarti P-2 kali Q-2. Diapakan? Dioperasikan atau pelangi. P kali Q adalah PQ kali Q, P kali min 2 adalah min 2P, min 2 kali Q adalah min 2Q, min 2 kali min 2 adalah plus 4. Selanjutnya, P kali Q tadi udah diketahui belum? Udah, jadinya berapa? Negatif 8. Tulis saja negatif 8. Dikurangi. Nah, min 2P min 2Q kita buat dalam kurung, jadinya min 2 kali P Q. Ini plus. Kenapa? Min kali plus adalah min. Gitu. Ditambah 4. Sama dengan negatif 8 min 2 kali P plus Q-nya berapa tadi? Min 2. Min 2 ditambah 4. Hasilnya negatif 8 ditambah 4. Min 2 kali min 2 adalah plus 4, ditambah 4 sama dengan 4 tambah 4, 8 kurangi 8 adalah 0. Nah, saya sering kasih sini. PK barunya adalah, nah ini rumusnya x kuadrat plus alfa plus beta x ditambah alfa kali beta. Jadinya x kuadrat plus alfa plus betanya adalah negatif 6x ditambah alfa kali betanya adalah 0 sama dengan 0. Artinya persamaan kuadratnya adalah x kuadrat min 6x sama dengan 0. Ini adalah persamaan kuadratnya. Paham ya? Oke, sekarang untuk yang nomor 7. Di sini soalnya diketahui sebuah fungsi kuadrat fx sama dengan x kuadrat min 7x plus 12. Tentukan f min 1. Gampang sekali, jadi x-nya diganti dengan negatif 1. Fx-nya adalah x kuadrat min 7x plus 12. Berarti f min 1-nya adalah min 1 kuadrat dikurangi 7 kali min 1 ditambah 12. Selanjutnya, f min 1 sama dengan min kali min adalah plus. Min 1 kali min 1 adalah plus 1. Min 7 kali min 1 plus 7 plus 12. Hasil dari f negatif 1 adalah 20. Selesai. Untuk yang nomor 8. Nah, nomor 8 coba perhatikan, di situ adalah mencari nilai minimum. Kita ingat, kalau di sini fungsi kuadratnya adalah A-nya positif, otomatis dia membuka ke atas, positif tersenyum. Berarti nilai yang dicari ini adalah nilai minimum karena posisinya di bawah. Tapi kalau di sini A-nya adalah negatif, dia pasti bentuk kurvanya adalah ke bawah. Kalau bentuk kurva ke bawah berarti yang dicari adalah nilai maksimum karena dia titik puncaknya berada di atas. Sekarang jangan bingung kalau ditanya nilai minimum, nilai maksimum. Hasilnya nilainya sama, caranya sama. Y min atau Y max. Y itu adalah di sini akan otomatis adalah dari sumbu Y. Ya kan? Nah, berarti kita pakai cara mencari titik puncaknya. Titik puncak kan x, y. X kan gak usah dicari, langsung y. Jadi y min atau y max itu caranya sama, yaitu min d per 4a. Gitu. Sedangkan untuk a-nya kita jabarkan dulu, dia 1, b-nya negatif 2, c-nya adalah negatif 3. Lanjut, negatif b kuadrat min 4ac per 4a. Sama dengan negatif b kuadrat, berarti min 2 kuadrat adalah 4 dikurangi 4 kali 1 kali negatif 3 per 4 kali 1 sama dengan negatif 4 dikurangi 4 kali 1 4 kali min 3 adalah min 12, min kali min plus 12 per 4. 12 tambah 4 adalah negatif 16 per 4.
16 bagi 4 adalah 4, karena negatif jadi negatif 4. Jadi Y min atau Y max-nya adalah negatif 4. Selesai, mudah sekali. Selanjutnya nomor 9. Oke, untuk yang nomor 9 di sini masih di fungsi kuadrat. Y x kuadrat plus 4x min 5 dengan koordinat titik potong di sumbu x-nya adalah, nah berarti nyari titik potong sumbu x. Kalau mencari titik potong sumbu x, artinya Y itu pasti sama dengan 0. Dibuka lagi catatannya. Berarti kalau Y sama dengan x kuadrat plus 4x min 5, berarti Y-nya adalah 0 sama dengan x kuadrat plus 4x min 5. Atau boleh dibalik jadi x kuadrat plus 4x min 5 sama dengan 0. Kalau sudah, kita faktorkan. Nah, berapa kali berapa hasilnya negatif 5, berapa tambah berapa hasilnya 4. 1 kali 5, 5. Biar positif 4, berarti min-nya di 1 yang paling kecil. 5 kurangin 1, 4. Min 1 kali 5, min 5. Selesai. Berarti faktorisasi yang didapat adalah x min 1, x plus 5 sama dengan 4. Berarti x-nya sama dengan x min 1 sama dengan 0 atau x plus 5 sama dengan 0. Jadi x sama dengan 1 atau x sama dengan negatif 5. Jadi, karena Y sama dengan 0, maka titik sum x, Y-nya di sumbu x yang memotong sumbu x itu adalah 1,0 dan min 5, Y-nya adalah 0. Gitu kan ya. Nah, di sini x-nya adalah 1, Y-nya 0, x-nya min 5, Y-nya 0. Jadi titik potongnya ada 2 titik potong untuk mendapatkan kurva dari x kuadrat plus 4x min 5. Gitu ya. Nah, untuk yang nomor 10, kalau ada kurva seperti ini, maka ditanya persamaan dari fungsi kuadrat dari kurva ini berapa. Kita ingat kalau ada negatif 2,0 sama 5,0 di satu titik lainnya, berarti mencari PK jika diketahui 2 titik di sumbu x dan 1 titik lainnya, yaitu sini. Yang di sumbu x adalah negatif 2,0 dan 5,0. Dan yang titik lainnya adalah 0,2 min 20. Ya, kalau sudah, penyelesaiannya gimana? Jadi ini dijabarkan, ini x1, x2, y1, y2, ini x, y sebagai titik lainnya. Rumusnya adalah x min x1, y sama dengan a kali x min x1 kali x min x2. Nah, y sama dengan a kali x min x1-nya adalah negatif 2, x min x2-nya adalah 5. Selanjutnya, y-nya langsung dimasukkan juga boleh. Y-nya adalah negatif 20. Sama dengan a kali x-nya adalah 0. Min kali min plus, plus 2. 0. Min 5. Hasilnya berapakah itu? Negatif 20. A kali 2 kali negatif 5. Gitu kan? Nah, selanjutnya negatif 20 sama dengan 2A dikurangi 5. Berarti untuk mencari A-nya berapa? Negatif 20 min 5, jadi plus 5 sama dengan 2A. Berarti min ini 2 kali A min 5, 2A min 5. Oke, di sini koreksi. Di sini 2A kali 2 kali min 5 ya. Jadi negatif 20 sama dengan 2A kali negatif 5 adalah negatif 10A. Maka nilai A-nya adalah negatif 20 per negatif 10 sama dengan 2. A-nya dapat 2. Kalau gitu kembali lagi ke rumus ini. Y sama dengan A kali X min X1. X min X2. Y-nya enggak saya diganti cuman A dan X1 dan X2.
A nya adalah 2, X min X1 nya adalah negatif 2, X min X2 nya adalah 5. Selanjutnya Y sama dengan 2 kali X plus 2 dan X min 5. Kita operasikan yang kuadrat dulu ya biar gampang. X kali X adalah X kuadrat, X kali negatif 5 adalah negatif 5X, 2 kali X adalah plus 2X, 2 kali negatif 5 adalah negatif 10. 2 kali X kuadrat min 5X ditambah 2X adalah min 3X min 10. Barulah kita kalikan 2 kali X kuadrat adalah 2X kuadrat, 2 kali min 3 adalah min 6X min 20. Nah, selesai. Inilah persamaan kuadrat Y sama dengan 2X kuadrat min 6X min 20. Oke, selesai. Selanjutnya untuk nomor 11 sampai 20 saya bahas di link berikutnya. Tetap di YouTube saya, channel YouTube saya. Terima kasih. Selamat Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me.